Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kota besar yang tak pernah benar-benar berhenti, hidup seorang pria bernama Daru Prasetyo. Dulu, namanya adalah legenda gelap yang dibisikkan di lorong-lorong pasar, di gang-gang sempit yang ditemani lampu redup, dan di antara para penjahat yang tak berani menyebutnya terang-terangan. Daru pernah menjadi preman terkuat di seluruh wilayah itu. Tubuhnya besar, tegap, tatapannya tajam seperti besi yang diasah. Sekali ia menatap, musuh terbaik pun memilih mundur. Namun hidup mengajarkan sesuatu, kekuatan tanpa arah hanya akan membakar diri sendiri. Dan pada suatu malam yang sangat menentukan, di tengah pertarungan besar yang hampir membuatnya kehilangan nyawa dan sahabat-sahabatnya, Daru akhirnya memutuskan untuk berhenti. Ia bertobat, ia meninggalkan dunia yang selama bertahun-tahun mengukir namanya. Kini Daru hanya ingin hidup tenang. Ia menjadi ojek online, membawa paket, mengantar penumpang, dan mencari rezeki halal. Ia ingin damai, ia ingin sederhana, ia ingin melupakan masa lalu. Tapi masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, ia hanya tertidur. Dan kota ini, akan segera membangunkannya kembali. Setiap pagi dimulai dengan suara alarm yang ringkih dari ponsel Daru. Ia bangun, merenggangkan tubuhnya, memakai jaket hijau, dan menyalakan motor lamanya, motor batangan tua yang dulu digunakan untuk mengejar musuh, kini digunakan untuk mengejar rezeki. Tetangga-tetangga sudah mengenalnya sebagai sosok baik. Anak-anak memanggilnya, Om Daru yang baik hati. Para ibu-ibu merasa aman ketika ia lewat. Bahkan para tukang parkir menghormatinya karena, entah kenapa, mereka merasa aura Daru tidak seperti orang biasa. Daru hanya tersenyum. Ia memilih untuk tidak menjelaskan apapun. Namun ada satu hal yang selalu Daru lakukan. Ia tidak pernah marah, sekalipun klakson dibunyikan tepat di belakangnya. Sekalipun pelanggan komplain, sekalipun ada yang menuduhnya telat padahal ia sudah berusaha. Ia menyabarkan diri, ia menahan letupan panas yang dulu begitu mudah meledak. Hidupku bukan untuk kekerasan lagi, katanya setiap kali emosi menggelitik. Hari-hari Daru berjalan seperti itu, sunyi tetapi damai. Tidak ada masalah, tidak ada musuh. Tidak ada pertarungan, hingga satu peristiwa sederhana mengubah segalanya. Waktu menunjukkan pukul 22.41. Kota mulai redup, lampu-lampu toko perlahan padam. Daru baru saja mengambil pesanan akhir malam, makanan untuk pelanggan di sebuah apartemen dekat pinggir kota. Biasanya perjalanan ini aman, tenang, tidak ada apa-apa. Namun ketika motor Daru melintasi sebuah jalan kecil di belakang gedung ruko, ia melihat sesuatu. 4 orang penjahat sedang mengeroyok seorang driver ojek online muda. Anak itu jatuh tersungkur, jaketnya sudah sobek, motornya tergeletak dengan kaca spion patah. Para penjahat menendang dan menertawakan, seolah itu hiburan malam. Dasar ojek murahan, handphonemu mana, uang setoran, cepat. Driver muda itu menangis, Bang, jangan, saya cuma cari makan. Daru berhenti, ia memegang erat helm di kepalanya. Napasnya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi bila ia turun. Saat itu, suara masa lalunya seperti membisik dari balik bayangan. Kau pernah berhenti dari dunia ini, tapi dunia ini belum berhenti memanggilmu. Daru mencoba pergi, ia mencoba mengalihkan motor, namun ketika ia melihat salah satu penjahat menginjak kepala driver muda itu, tubuhnya seketika berhenti. Tangan Daru gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu kekuatan yang ia sembunyikan selama ini bisa keluar begitu saja. Dan ia tidak ingin itu terjadi lagi. Tapi saat melihat anak itu merintih, menutup kepala yang berdarah, Daru sadar. Ia tidak bisa terus diam. Daru mematikan mesin motor. Langkahnya berat tetapi mantap. Ia melepas helmnya perlahan. Para penjahat itu menoleh. Ada ojek satu lagi. Lumayan, sekalian kita sikat. Kata si pemimpin yang bertubuh kurus tapi penuh tato. Bang, lari bang, mereka bawa senjata, bisik driver muda itu. Tapi Daru justru merapatkan jaketnya. Seolah-olah ia hanya ingin menghalau angin malam. Ia tidak marah, ia tidak tegang, ia hanya tenang. Adik itu gak salah apa-apa, kata Daru dengan suara rendah. Kalian lepaskan dia, lalu pulang. Penjahat-penjahat itu terbahak. Woi, ni orang sok pahlawan. Si kurus pemimpin geng mendekat, menepuk bahu Daru dengan provokatif. Kau pikir siapa kau? Hah? Daru menatapnya, tatapan dingin yang sudah bertahun-tahun tidak keluar. Dan pemimpin geng itu tiba-tiba merasa jantungnya menciut,
ia seperti sedang menatap sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Namun ia tetap pura-pura berani, dan meninju Daru. Tinju itu mendarat di pipi Daru. Tidak terjadi apa-apa, seolah-olah ia meninju batu. Daru menatapnya sekali lagi, dan berkata dengan sangat lembut, "Aku sudah memperingatkan." Lalu, Daru bergerak. Satu pukulan maju ke dada membuat pemimpin geng itu terangkat dari tanah dan terpental ke dinding 2 meter di belakangnya. Jatuh, rebah, tak bangun lagi. 3 penjahat lainnya membelalak. Satu menarik pisau, satu mengambil rantai besi, satu lagi maju sambil mengumpat. Tapi Daru seperti bayangan yang tak bisa disentuh. Rantai itu ia tangkap dengan satu tangan, diputar, lalu digunakan untuk membanting pemiliknya ke tanah. Pisau yang ditusukkan ke perutnya ia elak dengan mudah, lalu ia menendang penyerangnya hingga tubuh itu menabrak tong sampah. Penjahat terakhir mencoba memukul dengan helm, namun Daru memegangnya, memelintir, dan mendorongnya pelan, cukup untuk membuatnya pingsan. Pertarungan berlangsung kurang dari 20 detik, tapi gemanya terasa seperti badai. Para warga mulai keluar, lampu ponsel menyala, beberapa berbisik, "Itu Daru, bukan? Yang dulu, legenda itu. Kayaknya iya, caranya mukul mirip banget." Daru menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya. Ia membantu driver muda itu berdiri. "Bang, terima kasih, saya kira saya mati tadi," ucapnya gemetar. Daru hanya tersenyum kecil. "Kamu kuat, tapi di jalan begini, kita harus saling jaga." Driver muda itu menangis. Dan malam itu, orang-orang kembali mengenal nama Daru. Bukan sebagai preman, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pelindung jalanan. Sayangnya, kekacauan malam itu menyebar cepat. Video pertarungan Daru viral, orang-orang kagum. Namun dari balik lorong-lorong gelap, ada pula yang mulai gelisah. Karena geng kecil yang Daru kalahkan malam itu hanyalah anak buah dari kelompok kriminal jauh lebih besar, geng wajah hitam, organisasi pencuri, pemalak, dan penguasa jalanan gelap. Pemimpin mereka, Rangga Wajah, pria bertubuh tinggi dengan bekas luka panjang di pipi, pernah punya sejarah buruk dengan Daru di masa lalu. Mereka bilang dia sudah pensiun. Ternyata singa itu masih hidup. Malam itu, Rangga memukul meja. "Cari dia, tangkap dia, hancurkan dia." Geng wajah hitam mulai bergerak. Dan Daru, tanpa sadar, telah memulai badai baru. Beberapa hari setelah kejadian itu, Daru kembali bekerja seperti biasa. Namun ia merasakan sesuatu berbeda. Ada motor-motor yang mengikutinya dari kejauhan. Ada orang-orang berpakaian hitam memerhatikan gerak-geriknya. Ada pesan anonim masuk ke ponselnya. "Kau pikir bisa sembunyi selamanya, Daru?" Ia mengabaikan. Namun ketika ia mengantar seorang pelanggan ke pusat kota, 3 motor memotong jalannya. 4 pria bertopeng turun dan mengepungnya. "Kau bikin masalah, Daru," kata salah satu dari mereka. Daru menatap mereka. "Kalau kalian mau bicara, bicara. Jangan ganggu penumpang." Tapi mereka menyerang. Daru menangkis, melindungi penumpang di belakangnya. Ia memutar motor hingga penumpang bisa kabur. Pertarungan terjadi lagi. Lebih sengit, lebih brutal. Daru melawan tanpa amarah, hanya refleks lama yang muncul. Ia mengalahkan mereka semua, namun salah satu sempat berteriak, "Rangga akan datang sendiri." Dan itu membuat Daru tahu, ini bukan lagi sekedar gang kecil. Ini akan menjadi perang besar. 2 malam kemudian, sesuatu yang Daru takutkan terjadi. Ketika ia pulang dari mengantar paket, halaman rumahnya gelap, lampu padam, udara terasa tebal. Dan di tengah pekarangannya, berdiri seseorang. Rangga Wajah, dengan bekas luka di pipinya. Dengan tatapan yang menyala seperti bara. "Sudah lama, Daru," katanya sambil tersenyum miring. Daru menahan napas. "Rangga, kau masih hidup. Dan kau, ternyata belum benar-benar mati." Mereka berdiri berhadapan. 2 legenda yang dulu pernah berbagi sejarah kelam. Rangga melangkah maju. "Kau pikir bisa kabur dari masa lalu? Kau pikir jaket ojek itu bisa menutupi apa kau sebenarnya?" Daru menggeleng pelan. "Aku sudah berubah." Rangga tertawa keras. "Dunia ini tidak butuh ojek yang baik hati. Dunia ini butuh kekerasan. Kau itu raksasa, Daru. Kau diciptakan untuk bertarung." Daru mengepalkan tangan. "Aku diciptakan untuk memilih. Dan aku memilih berhenti." Rangga mendekat. Suara angin berhenti. Malam serasa membeku. "Kalau begitu, aku akan memaksamu kembali." Rangga mengibaskan tangan. Puluhan orang keluar dari kegelapan.
Tepat di halaman rumah Daru. Ini bukan lagi gencatan kecil. Ini perang. Tetapi Daru berdiri tegak. Ia melepas jaket ojeknya, mengikat lengan bajunya, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, Daru membiarkan kekuatan lamanya bangkit. Pertarungan besar pecah. Jeritan, dentuman, pukulan, dan suara tubuh berjatuhan memenuhi malam. Daru bergerak seperti monster yang terbangun dari tidur panjang. Satu persatu anggota geng tumbang. Dalam 5 menit, belasan orang sudah tergeletak. Hingga akhirnya hanya tinggal 2 yang berdiri. Daru dan Rangga. Rangga menyerang dengan pisau besar. Daru mengelak. Benturan mereka seperti 2 batu raksasa bertubrukan. Pertarungan sengit berlangsung beberapa menit. Rangga cepat dan licik, sedangkan Daru seperti tebing yang tak bisa runtuh. Akhirnya, Daru menangkap pergelangan Rangga dan membantingnya ke tanah. Rangga terkapar, memegangi dadanya. "Kau menang lagi," gumamnya geram. Daru menunduk. "Rangga, aku tidak ingin ini terjadi. Kita bisa berhenti." Rangga tertawa lirih. "Kau, memang berbeda, Daru." Ia bangkit perlahan dan berkata, "Mulai malam ini, tidak ada lagi yang mengusikmu." Lalu Rangga pergi dengan sisa-sisa gengnya. Beberapa hari setelahnya, kota kembali tenang. Video perkelahian besar itu disebarkan masyarakat, dan bukannya takut, warga justru menghormati Daru. Polisi datang dan menawarkan perlindungan. Beberapa warga memberi makanan dan minuman. Driver muda yang dulu ia selamatkan datang khusus untuk berterima kasih. Daru tersenyum kecil. Ia kembali mengenakan jaket ojeknya. Ia kembali menyalakan motor tuanya. Dan ketika seseorang bertanya, "Bang Daru, abang ini sebenarnya siapa?" Daru menjawab sambil memasang helm. "Aku cuma orang biasa, yang kebetulan diberi tenaga lebih. Tugas kita sama, melindungi, bukan melukai." Ia menghidupkan mesin. Motor melaju pelan di bawah lampu-lampu kota. Di langit malam, ia bukan lagi bayangan gelap. Ia adalah penjaga, sosok yang memilih kebaikan, meski punya kekuatan untuk menghancurkan. Dan kota pun tidur lebih tenang setiap malam. Karena mereka tahu ada seorang ojek online yang siap berdiri ketika dunia kembali gelap. Terima kasih sudah mendengar kisah ini, semoga bisa menghibur.